Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi belajar. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ialah Aulia Wahyuni, yang kedua Lailatus Syuro, yang ketiga Lia Rianti, dan yang terakhir saya Muhammad Abdullah Rahim. Saya Halia Rihanti. Di sini saya akan membahas tentang definisi motivasi belajar. Setiap aktivitas manusia pada dasarnya dilandasi oleh adanya dorongan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Adanya daya dorongan ini disebut dengan motivasi. Motivasi belajar adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan arah dan perilaku individu. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan. Adapun motivasi menurut beberapa pendapat, menurut M.C. Donald yang dikutip oleh Umar H. Malik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang kompleks. Menurut Thomas Elwood dan Jerry Bravey pada tahun 1986 mendefinisikan motivasi sebagai sesuatu energi, penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Menurut Sumarni pada tahun 2005, motivasi secara harfiah yaitu sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan secara psikologi berarti usaha yang dapat mengembangkan seseorang atau kelompok orang bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wajayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi belajar. Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa adanya rangsangan atau bantuan orang lain. Misalnya, seorang siswa belajar dengan giat karena ingin menguasai berbagai ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Misalnya, seseorang siswa mengerjakan PR karena takut dihukum oleh guru. Menurut Davis dan Newsrom, motivasi yang mempengaruhi cara-cara seseorang dalam bertingkah laku termasuk belajar terbagi atas 4 pola, yaitu 1. Motivasi berprestasi, yaitu dorongan untuk mengatasi tantangan untuk maju dan berkembang. 2. Motivasi berafiliasi, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang lain secara efektif. 3. Motivasi berkompetensi, yaitu dorongan untuk mencapai hasil kerja yang kualitasnya tinggi. 4. Motivasi berkuasa, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang lain dan situasi. Keempat pola motivasi tersebut menggerakkan dan mendorong seseorang untuk belajar, baik secara simultan maupun secara terpisah. Namun, dengan demikian, Umar H. Malik munculnya motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat kesadaran siswa atas kebutuhan yang mendorong tingkah laku atau perbuatannya dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapainya. 2. Sikap guru terhadap kelas, artinya guru yang selalu merangsang siswa berbuat ke arah tujuan yang jelas dengan bermakna akan menumbuhkan sifat intrinsik.
Akan tetapi, bila guru lebih menitik beratkan pada rangsangan-rangsangan sepihak, maka sifat ekstrinsik akan lebih dominan. 3. Pengaruh kelompok siswa. Bila pengaruh kelompok terlalu kuat, maka motivasinya cenderung ke arah ekstrinsik. 4. Suasana kelas juga berpengaruh terhadap munculnya sifat tertentu pada motivasi belajar siswa. Suasana kebebasan yang bertanggung jawab akan lebih merangsang munculnya motivasi intrinsik dibandingkan dengan suasana penuh dengan tekanan dan paksaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menumbuhkan motivasi belajar, peran guru di sini sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk giat belajar yang lebih. Saya Lailatus Syuro, absen 9. Saya akan menjelaskan bagian materi tentang teori-teori motivasi. Morgan DKK mengemukakan teori motivasi itu ada 4. Yang pertama, teori drive. Yang kedua, teori insentif. Yang ketiga, teori opponent process. Dan yang keempat, teori optimal level. Yang pertama yaitu teori drive. Teori ini digambarkan sebagai dorongan motivasi. Menurut teori ini, motivasi terdiri dari yang pertama, kondisi tergerak, yang kedua, perilaku yang diarahkan ke tujuan yang diawali dengan kondisi tergerak, yang ketiga, pencapaian tujuan secara tepat, dan yang keempat, reduksi kondisi tergerak dan kepuasan subjektif dan juga kelegaan tatkala tujuan itu tercapai. Yang kedua yaitu teori insentif. Teori ini digambarkan sebagai pull atau tarikan. Menurut teori ini, objek tujuan yaitu menarik perilaku ke arah mereka. Objek tujuan memotivasi perilaku disebut sebagai insentif. Bagian terpenting dari teori ini adalah individu mengharapkan kesenangan dari pencapaian dari apa yang disebut insentif positif dan menghindari dari apa yang disebut insentif negatif. Yang ketiga yaitu teori opponent process. Teori ini mengambil pandangan hedonistik tentang motivasi, yang memandang bahwa manusia itu dimotivasi untuk mencapai tujuan dengan perasaan emosi senang dan menghindari dengan tujuan ketidaksenangan. Yang keempat yaitu teori optimal level. Teori ini berpandangan bahwa manusia dimotivasi untuk berperilaku dengan cara tertentu untuk menjaga level optimal pembangkitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik memotivasi belajar siswa. Teknik yang pertama ialah pendidik harus memberikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar, yaitu dengan cara jangan biarkan siswa itu berjuang sendiri dalam belajar. Jadi pendidik harus membuat mereka yakin bahwa mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Yang kedua ialah hindari kompetisi antar pribadi. Maksudnya, pendidik harus mengurangi peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antar siswa yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang ketiga ialah berikan masukan atau komentar yang positif, yaitu yang dapat membuat kepercayaan diri siswa itu semakin tinggi. Jadi pendidik harus menciptakan situasi yang dapat membantu siswa bisa maju dan sukses di masa yang depan lagi. Yang keempat ialah hargai kesuksesan dan keteladanan siswa. Lebih baik bila Anda memberikan apresiasi dengan kata-kata yang baik supaya siswa dapat menunjukkan kelakuan yang baik juga. Jadi sebagai pendidik, Anda merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan belajar siswa, dan pendidik dapat memberikan aspirasi
bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Yang kelima ialah pemberian penghargaan. Teknik ini harus digunakan dengan hati-hati dengan tujuan karena dapat menimbulkan kompetensi antar siswa dan itu bisa menimbulkan perpecahan antar siswa. Dan yang terakhir ialah libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil, yaitu dengan mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.